Nah, setelah kita mempelajari konsentrasi larutan, maka saat ini kita akan melihat hubungan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap sifat koligatif. Oke, kita perhatikan. Ya, disiapkan pelarut, dalam hal ini air, dan disiapkan juga 1 mol C6H12O6. Ya, jadi kita siapkan 1 mol C6H12O6, kemudian kita larutkan. Kita larutkan di dalam air. Nah, karena glukosa ini adalah non elektrolit, maka saat kita coba perhatikan reaksi ionisasinya, apabila larutan elektrolit tidak mengalami ionisasi atau tidak terurai, ya, sehingga C6H12O6 ini, ya, jika mula-mulanya adalah 1 mol, karena tidak terionisasi, ya, maka hasil akhirnya atau keadaan setelahnya itu masih ada atau hanya ada 1 mol, ya, karena tidak terionisasi. Nah, kemudian mari kita lihat apabila ada larutan lain yang kita siapkan, yaitu 1 mol cuka CH3COOH. Kemudian kita larutkan lagi di dalam air. Nah, CH3COOH ini adalah larutan elektrolit lemah. Maka untuk elektrolit lemah ini, ya, perhatikan, terionisasi sebagian. Jika terionisasi sebagian, maka akan ada nilai, ya, dari derajat ionisasi yang diketahui atau nilai alfa. Ya, akan ada derajat ionisasi yang diketahui. Alfa ini sama dengan mol terurai per mol mula-mula, ya, alfa mol terurai per mol mula-mula. Sekarang kita perhatikan untuk reaksi ionisasi dari CH3COOH. Ya, CH3COOH, ya, diionisasikan menjadi CH3COO- tambah H+. Kemudian, ya, mula-mulanya ada 1 mol CH3COOH, kemudian terionisasi sebagian, ya, maka harus ada nilai alfa. Kita misalkan, ya, contoh saja, misalkan alfanya sama dengan 0,8. Jadi alfa itu 0,8, jadi 0,8, ya, sama dengan mol terurainya belum diketahui per mol mula-mula, ya, di sini 1. Maka sekarang T sama dengan, ya, T sama dengan 0,8 dikali 1. T sama dengan 0,8, ya, berarti sini ada 0,8 mol. Keadaan awal belum ada, jumlah atomnya sama, maka di CH3COO- juga ada 0,8, H+ juga ada 0,8. Kemudian keadaan setelah terionisasi, ini berkurang, ini, ya, bertambah. Kita lihat 1 kurang 0,8, hasilnya 0,2. Ya, kemudian sini ada 0,8, kemudian itu juga 0,8. Nah, hasil penjumlahan semuanya ini adalah mol keadaan akhir, ya.
Jadi mol larutan itu sama dengan 1,8 mol ya. Ini pada keadaan air terdapat 1,8 mol. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kalau tadi larutan non elektrolit sudah, kemudian elektrolit lemah sudah, sekarang larutan elektrolit ya. Kita siapkan 1 mol NaCl ya. Kita siapkan 1 mol garam. Kita masukkan ya dalam air, dalam pelarut ya, karena NaCl ini adalah elektrolit kuat, maka terionisasi sempurna ya, sehingga reaksi ionisasinya NaCl itu hasilkan Na+ ya dalam larutannya, plus tambah Cl- ya. Mula-mula ada 1 mol, terionisasi sempurna, artinya 1 mol ini semuanya terionisasi, maka ada juga 1 mol terionisasi NaCl. Nah, jumlah ionnya atau jumlah partikelnya sama, NaCl, Na+, dan Cl-, maka Na juga berlaku 1 mol, Cl juga terdapat 1 mol. Kemudian kita lihat hasil airnya terdapat ya. Ini semakin berkurang bertambah. Di sini habis hanya ada 1 mol dan 1 mol, sehingga totalnya mol larutan itu dijumlahkan dengan 2 mol ya, terdapat 2 mol. Kalau kita perhatikan ya, perbedaan antara mol terlarut ini dari masing-masing tadi, kalau larutan non elektrolit tadi dari 1 mol, hasil akhirnya tetap 1 mol ya, untuk larutan non elektrolit tadi. Kemudian untuk larutan elektrolit lemah, dari 1 mol tadi menjadi 1,8 mol ya, karena terionisasi sebagian. Tapi untuk elektrolit kuat dari 1 mol menghasilkan 2 mol larutan. Penjelasan ini kemudian ya dirumuskan sebagai faktor Van Hoff ya, dengan simbol I. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali nilai alfa ya. Ini adalah rumusan untuk faktor Van Hoff. Nah, sekarang perhatikan, jika alfanya sama dengan 1, artinya itu elektrolit kuat. Atau begini, jika ada suatu zat yang elektrolit kuat, maka alfanya sama dengan 1 ya. Jika suatu larutan alfanya sama dengan 0, artinya dia non elektrolit ya, atau begitu sebaliknya, jika ada suatu zat non elektrolit artinya alfanya sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga ya, jika alfa nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 1, artinya ada di antara 0 sampai 1, maka itu merupakan elektrolit lemah. Oke, itu untuk hubungan antara larutan elektrolit non elektrolit dengan sifat koligatif larutan.